Kita mulai, dan anak-anakku mohon kiranya agar tertib ya dan tidak lalu lalang di area kegiatan kita. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita bersama-sama ya memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Perpustakaan Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Tulus. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SPM SD Impres Baraya 1 yang kami hormati, Bapak Kepala Perpustakaan UPT SPM SD Impres Baraya 1, Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Guru dan seluruh anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini alhamdulillah kita semua sempat hadir di tempat ini mengikuti suatu rangkaian acara atau kegiatan, yaitu kegiatan kreativitas pemanfaatan limbah oleh anak kelas tinggi dan lomba mendongeng untuk anak kelas rendah yang insya Allah akan berlangsung dari tanggal 14 sampai tanggal 16 Juni 2023. Tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri.
duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa kepada Ustaz Jamaluddin, kami persilakan dengan Bapak. Baik Bapak Ibu anak-anakku sekalian, sebelum kita berdoa, kita sama-sama mengangkat kedua tangan. Semoga insya Allah acara kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'abini ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamda kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, berikan kasih sayangmu kepada kami seluruhnya yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai salah satu wujud kami mendekatkan diri kami kepadamu, juga sebagai salah satu wujud bagaimana kami membuat anak-anak kami lebih berkreativitas sehingga bisa mengharumkan nama sekolah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu berkahi acara kami dan berikan naungan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kabulkan doa-doa permohonan kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Acara selanjutnya laporan dari Kepala Kepala Perpustakaan UPT SPF SD Impres Baraya 1 kepada Bapak Rizkal SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SPF SD Impres Baraya 1, yang saya hormati tim juri yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya bisa hadir pada pagi hari ini di sela-sela kesibukannya yang sangat mepet. Dan yang saya hormati rekan-rekan guru, seluruh stakeholder yang ada di UPT SPF SD Impres Baraya 1. Yang saya sayangi anak-anakku sekalian, peserta lomba dan seluruh siswa UPT SPF SD Impres Baraya 1. Anak-anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti lomba Development of Student Literasi, yang mana dalam lomba ini terbagi atas dua lomba. Yang pertama adalah kreativitas pemanfaatan botol bekas, dan yang kedua adalah lomba mendongeng. Waktunya juga terbagi dua. Yang pertama itu hari ini kreativitas pemanfaatan botol bekas, dan untuk besok itu adalah lomba mendongeng untuk kelas rendah. Salawat kita junjungkan ke hadirat Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Anak-anakku sekalian, sebelum saya mulai minta tolong pitanya jangan dipegang nak, nanti jatuh itu bangku. Ya, jadi pitanya jangan disentuh ya, berdiri di belakang pita. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan pada pagi hari ini lomba ya. Yang pertama adalah lomba kreativitas botol bekas. Alasan kami untuk memilih lomba kreativitas botol bekas itu untuk memanfaatkan botol-botol bekas yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kebetulan sekolah kita itu atau sekolah kami akan mengikuti Adiwiyata Nasional. Jadi seperti bahasanya kemarin, satu kali mendayung Makassar gua takalar bisa terlampaui. Kemudian yang kedua, lomba mendongeng. Kenapa kita ambil kelas rendah 1, 2, 3? Ini perlu diperhatikan anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, karena lomba mendongeng di tingkat perpustakaan Kota Makassar, Dinas Perpustakaan Kota Makassar itu yang diambil adalah kelas 4 dan kelas 5 ya. Jadi karena sekarang sudah penaikan kelas, makanya saya mencari bibit-bibit unggul yang ada di kelas 1, 2, 3. Pada saat sudah naik kelas nanti sudah bisa bersaing di tingkat kota. Itu alasan saya kenapa saya mengambil kelas rendah. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya masalah kegiatan yang perlu saya sampaikan adalah tentu saja kegiatan kita ini tidak lepas dari dukungan penuh dari pimpinan UPT SPF SD Impres Baraya 1 melalui dana BOS. Kemudian yang kedua, tentu saja ada beberapa sponsor yang membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu Energen, ada di belakang. Energen itu alhamdulillah berpartisipasi di dalam lomba kita. Kemudian yang kedua ada Pizzeria Cafe, juga ada standnya di situ. Jadi anak-anakku sekalian, orang tua siswa yang hadir pada pagi hari ini silakan berbelanja di belakang ya, dijamin lebih murah dari di luar.
Itu yang kedua. Selanjutnya mungkin yang terakhir anak-anakku sekalian, silakan berlomba dengan jujur, adil, dan semangat. Yang paling penting semangat. Waktu pekerjaannya itu ini perlu saya sampaikan dulu. Yang peserta perhatikan dulu peserta. Lomba jadwal pekerjaannya itu 2 jam. Tapi kita lihat situasikan. Kalau misalnya sebelum 2 jam semua kelompok sudah selesai, lombanya kita stop. Oke? Jadwalnya 2 jam maksimal. Tapi kalau semua kelompok, semua tim sudah menyelesaikan pekerjaannya sebelum 2 jam, kita stop untuk menghemat waktu. Gitu ya. Jadi kita sepakati seperti itu. Karena kalau misalnya kita tunggu sampai 2 jam, kelompoknya juga sudah selesai, berarti kita pemborosan waktu. Cukup untuk saya karena akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Kepala Perpustakaan UPT SPM SD Impres Baraya 1. Selanjutnya acara sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tulus Bulan Juni. Kepada Bapak Tulus kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Ibu Guru dan Kepala Perpustakaan Sekolah, kemudian juga yang saya sayangi ya seluruh siswa ya SD Impres Baraya 1 ya, karena dibilang Ibu Kepala Sekolah tadi banyak Baraya, jadi saya bingung juga biasa ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan, dalam hal ini juga disupport oleh Ibu Kepala Sekolah, di mana kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini tentunya dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar sangat mengapresiasi ya kegiatan yang semacam ini. Biasanya kegiatan lomba kreativitas itu ya, kalau yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar itu kegiatannya kalau SD itu menggambar ya. Tetapi kemarin sebelum pelaksanaan kegiatan Pak Rizkal sempat WA saya ya, kegiatan apa bagus ya tentang terkait kreativitas, dan Pak Rizkal mengatakan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan adalah lomba memanfaatkan limbah dari botol plastik. Dan ini kalau di perpustakaan ya, kalau di perpustakaan ini mungkin kegiatan yang pertama ya, kegiatan yang pertama. Kenapa? Karena ya beri tepuk tangan dulu untuk SD Impres Baraya 1. Ya. Dan kegiatan ini memang selaras dengan tahapan literasi ya. Jadi kalau tahapan literasi berdasarkan ya Prof dari Amerika ya, Profesor Pendidikan dari Amerika mengatakan bahwa ada 4 tahapan ya atau keterampilan ya dalam berliterasi itu, yang biasanya juga dikatakan adalah keterampilan berbahasa. Mulai dari menyimak ya, kemudian setelah menyimak ya atau mendengar ya, kemudian dia berbicara, kemudian membaca, dan terakhir menulis. Menulis ini bukan berarti dia hanya produknya adalah menulis, tetapi produknya bisa berupa barang ya. Jadi kalau anak-anak sudah terampil dia menyimak atau mendengar, kemudian dia terampil berbicara, kemudian dia terampil membaca, pasti ada produk atau tulisan atau yang produk yang akan dihasilkan. Dan salah satunya ini adalah produk nanti apa yang anak-anak buat dari hasil ya, mulai menyimak ya, kemudian berbicara, kemudian membaca, itulah yang akan menjadi produk. Dan itulah tingkatan literasi yang teratas. Jadi tingkatan literasi teratas adalah apa yang bisa dihasilkan dari kegiatan, bukan hanya membaca dan menulis, tetapi apa yang dia bisa hasilkan dari kegiatan berliterasi itu. Jadi itulah puncak dari literasi. Dan ini kegiatan yang sangat baik, dan tentunya dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar ini menjadi masukan nanti untuk kegiatan-kegiatan di Dinas Perpustakaan untuk meningkatkan lagi, jangan hanya menggambar dan seterusnya, tetapi juga ada berupa produk yang bisa mengatasi isu-isu global dan isu-isu nasional termasuk limbah plastik ini. Dan tentunya ya kegiatan ini juga selaras dengan ya implementasi dari kurikulum Merdeka ya, di mana dalam IKM itu ada satu kegiatan yang namanya project ya. Dan project itu tentunya ya tidak hanya membuat prakarya saja, tetapi mulai dari proses kenapa dia memilih tema ini ya, kemudian apa yang akan dia perbuat, kemudian apa nilai manfaatnya. Dan inilah sebenarnya project yang
betul-betul nyata gitu ya, betul-betul nyata dan uniknya dilombakan. Gitu. Kalau di sekolah penggerakan tidak dilombakan ya, tapi kalau di sini dilombakan ya. Beri tepuk tangan dulu untuk SD Impres Baraya 1. Ya tentunya di 2 jam itu, nanti 2 jam ya Dede ya. Jadi nanti tentunya di 2 jam itu adalah penilaian aksi sebenarnya. Dalam proyek itu kan membuat produk itu aksinya. Makanya dalam penilaian ini, ya saya sampaikan ke kepala perusahaannya jangan hanya dinilai produk, tetapi dinilai dari berpikir kritisnya. Ya kenapa produknya bisa dipilih itu, ya kemudian nilai manfaatnya apa. Ya, jadi dari sisi literasi dapat, sisi dari implementasi kurikulum Merdeka dapat. Dan ini sangat bagus untuk tumbuh kembang anak nanti ke depannya supaya anak-anak bisa selain produk ini dia bisa juga berpikir ya mengatasi masalah-masalah lain selain masalah yang dilakukan pada hari ini. Pembiasaan-pembiasaan itulah yang perlu ditanamkan di anak-anak khususnya di sekolah dasar. Mungkin tidak banyak sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar karena Kepala Dinas juga lagi ada kegiatan yang sama pentingnya sehingga beliau juga mewakilkan kepada saya untuk hadir di tempat ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan. Kepada Bapak Tulus kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan kedua oleh Ibu Kepala UPT SPF SD Impres Baraya 1 sekaligus membuka acara Development of Student Literacy. Kepada Ibu Ilianti Hasira Nurgas kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini di SD Impres Baraya 1. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjunjung kita atau membimbing kita ke arah yang lebih baik. Baik, yang terhormat Bapak Tulus selaku Kepala Perpustakaan Dinas ya atau yang mewakili, dan yang saya hormati tim juri dan Kepala Perpustakaan SD Impres Baraya 1 beserta Bapak Ibu Guru SD Impres Baraya 1 dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Adapun sambutan yang saya ingin sampaikan hari ini adalah saya sangat berterima kasih kepada Pak Tulus dan tim juri yang hadir, yang sempat hadir dalam kegiatan ini dalam rangka menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak didik kita. Yang tentunya kita ketahui bersama sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu adalah bukan kertas kosong. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik menuntun, mengarahkan, serta belajar itu adalah bukan sekadar memasukkan pengetahuan di dalam diri siswa, tapi belajar adalah bagaimana kita melakukan proses pembentukan pengetahuan, bagaimana kita mengkonstruksi pemahaman siswa-siswa, dan tak lebih bagaimana kita dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa kita sendiri. Baik anak-anakku, saya sangat berterima kasih ya kepada anak-anakku yang akan melakukan atau akan melaksanakan perlombaan dengan tema Lomba Kreativitas dari Bahan Limbah Botol Plastik untuk kelas tinggi dan Lomba Kreativitas Lomba Mendongeng untuk kelas rendah. Untuk itu, anak-anakku siap ya untuk lomba. Kita beri tepuk tangan dulu yang gemuruh buat anak-anak kita yang melaksanakan lomba di pagi hari ini dengan sangat antusias, dengan sangat semangatnya dalam mengikuti perlombaan ini. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilaksanakan secara kontinu oleh Kepala Perpustakaan dibantu oleh guru-guru yang berada di UPT SPF SD Impres Baraya 1. Karena kita ketahui bersama bahwasanya ya literasi itu akan mendorong sendiri jalannya kegiatan adiwiyata juga. Seperti itu. Jadi kepada seluruh warga sekolah, mari dukung terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan, program-program yang
yang dilakukan oleh sekolah untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi siswa yang kita kenali bersama bahwa kita tidak dapat merubah kodrat yang dimiliki oleh siswa kita. Kita dapat menuntun mengarahkan kodrat yang lahir sejak lahir yang dimiliki oleh siswa. Jadi ada kodrat tersendiri. Jadi sebagai pendidik kita tidak harus memasukkan pengetahuan apa yang kita miliki itu yang harus diketahui juga oleh siswa. Tapi bagaimana kita bisa sebagai pendidik menumbuh kembangkan potensi-potensi kodrat siswa secara lahir seperti itu. Dia memiliki kodrat secara tersendiri sejak lahirnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu guru dan orang tua siswa juga harus perlu tahu karena pendidikan yang paling utama itu adalah di keluarga. Oleh karenanya itu, saya selaku UPT SPM SD Impres Baraya 1 membuka kegiatan ini secara resmi dengan tema Development of Student Literacy. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini dibuka dengan resmi. Baik, Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya banggakan, sambutan hari ini yang dapat saya sampaikan kepada seluruh warga sekolah, semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, guru dan semua anak-anakku yang ada di sini dapat meneruskan yang namanya literasi, numerasi dan dapat mendukung proses adiwiyata ke depannya secara baik dan benar dan secara kontinu. Jangan pernah berhenti belajar. Demikian sambutan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi kepada Ibu Kepala UPT SPM SD Impres Baraya 1. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan selesainya sambutan, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara dengan mengajak membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Rizkal selaku panitia pelaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asmi dan Pak Ustadz Suja sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Jadi kita hari ini pas jam 10 ya. Jadi sebentar anakku sekalian, kalau sudah dikatakan mulai, silakan dikerjakan dengan tenang. Waktunya itu 2 jam. 2 jam berarti sampai jam 12. Itu waktu maksimal. Kalau misalnya semua kelompok selesai sebelum jam 12, lombanya akan di stop dan lanjut dengan presentasi. Oke? Jadi waktu maksimal sampai jam 12 siang. Oke? Semua siap? Kembali ke mejanya masing-masing. Silakan berdiri. Anak-anakku sekalian yang sebelah kanan saya, silakan berdiri. Dipersiapkan alatnya. Saya hitung mundur untuk dimulai pengerjaan. Waktunya itu 2 jam ya, jangan terburu-buru, lama ini waktunya lama. Oke, kita sama-sama hitung mundur semua. 3, 2, 1, mulai. Silakan tepuk tangan untuk anak-anak kita. Pelan-pelan, hati-hati menggunakan alat-alat tajam. Menggunakan alat-alat tajam, alat listrik, alat yang panas, hati-hati ya. Karena dinilai juga proses penggunaan alat. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, terima kasih. Selamat berlomba kepada anak-anakku sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilianti Hasira Nurgas SPD MPD selaku Kepala Sekolah UPT SPF SD Impres Baraya 1 Kecamatan Talo. Hari ini saya dan bersama rekan guru melaksanakan kegiatan Lomba Kreativitas Limbah Botol Plastik yang diselenggarakan oleh Kepala Perpustakaan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kita ketahui bahwa program limbah ya botol plastik ini sangat bermanfaat untuk didaur ulang, bagaimana potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang sangat berpotensi karena kita ketahui adiwiyata itu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman seperti itu. Ya, mengenai antusiasnya sendiri, apa-apa yang siswa siapkan dan apa yang dibuat? Oke, peserta didik itu dalam kegiatan lomba daur ulang, mereka tentunya menyiapkan beberapa bahan dan alatnya yang sudah disiapkan oleh dan dibimbing oleh gurunya tentunya untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Kemudian di dalam perlombaan ini dia merangkai sendiri, membuat sendiri dari awal hingga proses finishing.
seperti itu. Hadiahnya sendiri Bu untuk Oke, jadi di sini kami menganggarkan dari dana BOS ya untuk hadiah-hadiahnya juara 1 2 3 dan harapan 1 2 3 itu diberikan kepada peserta didik yang meraih juara hari ini seperti itu. Tentu ada bingkisannya disiapkan oleh Kepala Perpustakaan SD Impres Baraya 1. harapannya Bu terakhir. Oke, harapan saya semoga dengan kegiatan Adiwiyata ini maka sekolah kami khususnya akan menjadi kelihatan bersih, ramah lingkungan dan pemanfaatan daur ulang terus-menerus dilaksanakan secara kontinu seperti itu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
Kami memilih minyak goreng karena banyak fungsinya. Apa keunggulannya itu? Kenapa harus agak besar? Kenapa? Botolnya kenapa disusun 2 bukan 3? Belajar. Manfaatnya adalah memperindah ruangan. Cukup ya? Cukup ya? Oke, tepuk tangan untuk kelas 1, kelompok tim 1 ya. Oke, kita berurutan atau selang-seling? Selang-seling saja Pak ya? Biasa. Oke, tarikan 1, berarti kita mulai dari paling belakang dulu. Kelompok 8, silakan. Oh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isra Yusuf, perwakilan dari kelas 5A, dan di belakang saya ada teman saya yang bernama Wali Muhyiddin dan Adi Anugrah Taufik. Latar belakang dari ide ini adalah saya. Karena salah satu masalah lingkungan saat ini adalah semakin meningkatnya penggunaan botol plastik yang digunakan sekali pakai, mengakibatkan semakin meningkatnya limbah plastik pada lingkungan yang sangat susah terurai, dan akhirnya pun menumpuk. Limbah plastik membawa dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Salah satu solusi yang kami tawarkan adalah mendaur ulang botol plastik le mineral ukuran 15 liter menjadi tempat sampah. Hal yang bermanfaat dan sekaligus bisa menjadi solusi dari penanggulangan sampah lainnya. Kami memilih botol 15 liter dengan alasan pertama, botol besar ini adalah botol sekali pakai oleh perusahaan air minum le mineral. Jika dibiarkan begitu saja, semakin hari akan semakin menumpuk, dan dengan ukuran yang cukup besar pastinya akan lebih membutuhkan tempat yang luas. Dan terakhir, ukuran yang besar cocok untuk digunakan sebagai tempat sampah, dengan memberikan sentuhan seni agar lebih menarik dan bermanfaat. Kami persilahkan untuk kembali memilih untuk mempresentasikan kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Muhyiddin, perwakilan dari kelas 5A. Dari ide pembuatan tempat sampah botol plastik le mineral isi 12 liter, selain dapat mengurangi limbah botol plastik sekali pakai, dengan adanya tempat pembuangan sampah, masyarakat lebih mudah untuk membuang sampah dan mengurangi biaya dan sumber daya akan masalah pembuangan sampah. Gimana caranya tuh? Simpan di mana ini? Ditaruh di mana? Mau bikin ketemu.
cara menggunakannya ialah jika ada sampah yang jatuh dari tanah, kita harus mengambilnya dan membuangnya di tempat sampah. Caranya membuka tempat penutupnya dan memasukkannya ke dalam tempat tersebut, dan sudah itu kita pun menutupnya supaya tidak tercium bau. Mungkin ini saja yang kami prestasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu katanya dulu. Ada berapa unit yang pernah dibuat? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama di mana? Di rumah lagi. Disimpan di rumah. Kalau disimpan di kamar bagus nggak? Hah? Bagus. Ini butuh biaya berapa kalau satu botol begini? Butuh berapa biaya untuk aksesorisnya? Kalau begini Butuh berapa biaya? Sekitar berapa? Nah, butuh berapa biaya? sekitar 100-an. Iya, cedera itu 15.000. Jangan malah tambah mahal ya. Apa nggak gini? Boleh pakai cat bekas boleh. Tapi nanti ini tutupnya kalau bisa dia dikasih tali supaya lengket dengan badannya, kepalanya kan. Nah, karena kalau tidak lengket itu bisa tutupnya hilang ya. Nah, jadi tutupnya itu kalau dibuka dia lengket dengan badannya, dikasih tali. Nah, ada pengaitnya gitu ya, ada pengaitnya. Nah, ya. Kira-kira ini kalau dijual bisa ya? Kalau pokoknya dijual, kira-kira ada yang beli nggak? Tahu ini. Jadi gini nanti. Jadi apa yang sudah adik buat ini nanti bisa dikembangkan ya, dan bisa juga nanti dikemas yang bagus ya. Bisa lihat di model-model di YouTube ya, saudara, nanti siapa tahu ada yang tertarik bisa beli gitu ya. Nah, bisa dijual. Jadi produk-produk kerajinan tangan kalau bagus itu bisa bernilai ekonomi ya. Oke, terima kasih ya. Ibu mungkin. Terima kasih luar biasa atas apa yang sudah dibuat Ananda. Saya mau tanya dulu, hendaknya apa? Apa gunanya tadinya? Untuk kasih cantik saya. Untuk mempercantik ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah semua jenis sampah itu dimasukkan dalam satu tempat itu? Kemungkinan. Ya? Dimasukkan semua? Tidak dipilah? Tidak dipilah? Tidak dipilah? Tidak. Oke. Jadi sebaiknya ya berikan label dan sehingga sampahnya terpilah ya. Jadi tidak semua masuk ke dalam tong sampah itu ya. Sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ya, terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 8. Selanjutnya ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 sudah. Silakan nak. Diambil kembali tempat sampahnya. Diambil kembali tempat sampahnya. Oke, iya. Masih merengkek. Oke, silakan nak. Ya, Darwis, kasih turun lagi. Putar kita. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Supaya semangat ya. Dibaca. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari Teras Mata. Saya sendiri Siti Raja Nuhaila dan teman saya Ovar Al-Tafasudi dan Abdul. Pak, pada kesempatan kali ini kami membuat daur ulang dari botol plastik dengan nama kerajinannya yaitu tempat pensil dan plastik. Adapun manfaat dari daur ulang ini yang pertama yaitu dapat mendaur ulang botol plastik yang tidak mengurangi kemasan plastik dan akan menghemat biaya bagi penggunaan pensil. Cara penggunaan dari daur ulang botol plastik ini yaitu dapat memiliki berbagai macam aplikasi mulai dari pensil, pulpen, penghapus, penggaris dan lainnya. Ide ini pun muncul dari saya sendiri. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persilakan kepada Dewan Juri. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, apakah hanya satu fungsi saja sebagai tempat pensil atau ada fungsi lain yang bisa digunakan? Bisa ditaruh alat-alat gunting. Apa lagi? Selain tempat pensil. Ada bisa juga. Kalau saya mau simpan bunga bisa tidak di situ? Mau simpan bunga hiasan bisa tidak? Bisa. Bisa kalau dipakar lagi. Oke. Ya, saya mau dengar dulu dari yang laki-laki ini. Siapa namanya nak? Noval. Oke. Oval. Iya. Oval bisa jelaskan tadi oval cara buatnya itu bagaimana? Ayo. Apa yang Oval lakukan tadi itu disampaikan saja dengan bahasanya Nova.
bahasanya novel saja. Silakan. Novel ya. Silakan. Apa yang dilakukan atau cara buatnya ya? Cara membuat. Terus? Ya silakan bercerita. Silakan bercerita. Sama halnya ketika kita bercerita dengan teman sendiri. Hanya itu saja. Oke, terima kasih. Oke, saya lihat tadi ya, tadi itu saya pikir mau bikin apa gitu rame gitu ya. Ternyata hasilnya begini ya. Sudah berapa banyak dibuat begini? Sudah berapa banyak dibuat yang seperti ini? 2 kali. Yang satu di mana? Satunya praktek di kelas. Oh, di kelas. Di rumah belum punya, di kamar belum. Nah, nanti kan ceritanya adik mau mengurangi sampah kan? Karena adik suka yang begini, idenya adik jadi rumah nanti bikin ya. Ada berapa bersaudara? 3. Nah, SD sekolah semua? 2 sekolah. Jadi kita SD terus adiknya SD juga? Punya kamar sendiri? Nah, nanti buat juga seperti ini ya di kamar ya, supaya mengurangi limbah plastik. Jadi jangan hanya dibuat hanya untuk lomba, tetapi dampak dari kegiatan ini ya diimplementasikan sehari-hari dalam kehidupan ya. Jadi kalau menarik buat adik-adik yang begini ya, nanti buat untuk di rumahnya. Nah, nanti supaya ada mamanya kan mungkin orang tuanya, supaya nggak kaget ini hasil dari praktik. Kemudian nanti teman-teman yang lain bisa mencontohnya tapi dengan kreasi masing-masing ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Kelompok selanjutnya kita ke belakang lagi, kelompok 7. Tidak usah diangkat. Halo, tidak usah diangkat lah ya. Jadi di situ saja. Di sini saja, di sini. Sini kita, sini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Denis Ibrahim. Nama teman saya Muhammad Razik Putra Riansyah dan Muhammad Fakhrullah Mawardi. Kami akan mempresentasikan tentang apa yang kami buat tadi. Cara penggunaan atau pemanfaatannya yaitu botol mineral digunakan sebagai pot utama untuk menampung tanah dan tanaman. Untuk pengairan tanaman digunakan selang infus untuk mengalirkan air sedikit demi sedikit dari penampungan air yang dibuat dari botol mineral 1,5 liter. Penampungan air yang dibuat dari botol mineral 1,5 liter digunakan sebagai penampungan air. Saya persilahkan Muhammad Razik Putra Riansyah. Dari ide pembuatan tempat sampah botol plastik berbagai ukuran ini, selain mengurangi limbah tempat sampah botol plastik sekali pakai berbagai ukuran, juga bisa menjadi sarana media tanam yang mudah dan simpel dalam segi pengairan, bisa menghemat waktu dan tenaga waktu menanam. Jadi kita tidak perlu menyiram air lagi ke tanamannya, sudah otomatis tanaman yang kita tanam bisa bertumbuh dengan baik, sehingga bisa menghasilkan udara yang segar dan mengurangi dampak pemanasan global. Saya persilahkan. Latar belakang penilaian ini. Salah satu masalah lingkungan saat ini adalah meningkatnya penggunaan botol plastik yang digunakan sekali pakai. Hal itu menyebabkan meningkatnya limbah sampah plastik di tempat yang sangat susah terurai. Hal itu membuat penumpukan. Itu membuat penumpukan. Oke, cukup. Nah, yang belum ide ya. Ini idenya siapa nih buat ini? Ya, bicara di mic. Benar, kalau ide kamu, benar. Benar bohong. Atau idenya Pak Guru? Oke. Nah, ini ya. Dari semua karya ya, tapi belum saja semua ini kan menarik, ini menarik. Karena kalau saya baru menemukan cara penyiraman otomatis itu dengan aplikasi ya. Ada teman saya di dinas lingkungan hidup ya, kalau nggak salah ya, lupa lagi. Dia memakai aplikasi itu dari dulu dia memakai aplikasi ke lombok, tomat dan tanaman lain. Nah ini saya baru lihat pakai infus nih ya, tanaman di infus nih.
ini bisa dikembangkan ini ya. Ini kan bertahannya berapa hari nak kalau pakai botol infus ini? Berapa hari dia bertahan? Kan masih ada diisi ulang. Berapa hari dia bertahan ini dengan botol ini? Sudah pernah dicoba di rumahnya belum? Belum. Nah, nanti teman-teman yang nonton bisa dicoba ini ya. Saya juga pengen coba jogging nanti di rumah saya daripada saya yang sering menyiram dibanding istri saya sering menyiram bunga ya. Bagus ini ya. Ini bisa dikembangkan nak ya. Ini berapa hari kalau satu botol ukuran 1,5 liter ini? Nah, kemungkinan ya. Kemungkinan kalau nggak mungkin lah 3 hari itu ya. Paling 1 hari lebih kali ya. Nah, karena tergantung netesnya itu ya. Ya. Supaya bisa 1 minggu kalau tidak ganti itu bagaimana caranya? Menggabungkan beberapa botol ya. Supaya kan mengurangi limbah plastik. Menggabungkan beberapa botol, kalau perlu botol yang besar tadi itu yang dipakai sampah. Itu boleh ya. Kemudian infusnya itu bisa di kalau umpamanya bunganya tersusun ya, itu bisa di ya paralel ya. Nah, itu ya. Kepikiran nggak sampai ke situ? Nah, itu nanti adik-adik kan tujuan dari proyek ini ya. Tujuan adik-adik praktek dan lomba ini kalau sudah ada terlihat begini, adik-adik nanti bisa kembangkan dan yang nonton ini juga bisa kembangkan. Saya bisa buat lebih menarik lagi. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi aplaus dulu kelompok 7. Iya, silakan kembali ke tempat yang tadi. Iya, luar biasa apa yang sudah dibuat Ananda ya. Nah, saya kemudian bertanya, ini kan yang dibuat sekarang ini itu jenis limbah apa? Apakah semua jenis tanaman bisa ditanam seperti itu? Bisa. Dengan volume air yang sama? Ya? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ada beberapa tanaman yang butuh banyak air. Iya. Tanaman apa itu yang butuh banyak air? Oke, yang tidak butuh banyak air apa? Kaktus. Oke. Bagus. Ya, saya pikir cukup. Beri aplaus untuk kelompok 7. Luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Tuan juri karena jemputnya sudah ada, minta izin ke kelompok 5 untuk Tuan. Silakan nak, kelompok 5. Karena penjemputnya sudah datang. Silakan nak. Iya, di bawah alatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kami akan mempresentasikan Cara kerjanya yaitu saya menggunting motor, lalu ketika sudah menggunting motor, saya lalu mewarnainya. Ketika sudah mewarnainya, saya lalu mengeringkannya, dan ketika sudah mengeringkannya, saya lalu menggambar muka kucing dan tikus. Manfaatnya yaitu untuk memperindah dan membuat lingkungan menjadi bersih. Saya serahkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, selain ini kan bunga ya, vas bunga yang dibuat. Nah, vas bunga ini tadi bentuknya adalah binatang, hewan ya, bentuk hewan. Nah, kira-kira kalian sudah pernah buat sebelumnya atau baru kali ini? Baru kali ini. Oh, berarti belum ada ya. Di kelasnya ataupun di rumahnya juga tidak pernah dibuat seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya ini bagus, sebaiknya dibuat ya. Nah, dibuat sendiri untuk dipajang di ruang kelasnya atau di depan rumah ya, juga boleh. Nah, saya pikir cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Lanjut langsung ke kelompok 3, masih ada? Mana kelompok 3? Silakan nak, yang kelompok 3. Sisa berapa kelompok yang belum? Sisa 2 ya? Sisa 2 ya? Kelompok 4 sama kelompok 2 ya? Mana 6 mana? Oh ya, siap-siap kelompok 6 ya, siap-siap. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelas PP. Saya sendiri dan Ina, dan kelas saya Ajla dan Sheila. Ide ini kami dapatkan dari kami bertiga dan dibantu oleh Bu Guru. Pada kesempatan kali ini, kami membuat daur ulang dari botol plastik yang pertama kerajinan yaitu tumpah pensil dari botol plastik. Adapun manfaat daur ulang ini yaitu untuk lingkungan. Dengan mendaur ulang botol plastik berarti dapat mengurangi sampah plastik dan akan menghemat biaya karena tidak perlu lagi beli tumpah pensil. Cara penggunaan dari daur ulang botol plastik ini yaitu dapat menggunakan berbagai macam alat tulis mulai dari pensil, ballpoint, penghapus, pemanis dan lainnya. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang mendalaminya, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri.
terima kasih atas waktunya. Sekarang ini pernah dibuat sebelumnya? Pernah? Di mana? Di kelas. Terus digunakan untuk apa saja? Pensil. Tidak ada di atas meja belajarnya? Ada. Siapa yang ada? Siapa? Asifah, ya. Kalau yang lain? Baru mau bikin? Oke. Nah, saya melihat bagaimana tingkat ketahanan dari tempat pensil ini? Aman? Ya, oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 6, silakan. Kelompok 6. Nggak usah diangkat. Ya, karena besar. Iya. Oke, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, judges, friends, and all people in the audience. Hari ini saya berkawan dengan Ibu Besar dan salah satu teman saya, Hamdan dan Sasmina Ramadhani. Hari ini saya akan mempresentasikan makhluk. Tunggu dulu sampai asalnya selesai. Ya, silakan. Ide buku ini adalah ide nomor 3 dan manfaat buku ini untuk memberikan ketua. Saya mempersilakan teman saya Sasmina Ramadhani untuk menjelaskan fungsinya. Fungsinya adalah menaruh buku-buku yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang lanjut. Oke, cukup. Ya, untuk bukunya ini cocoknya dipasang di mana? Di ruangan kelas atau di rumah atau di bagian kamar? Di ruang kelas. Hanya satu sisi saja. Oke, terima kasih. Oke, lanjut kelompok terakhir ya. Tepuk tangan semangat untuk kelompok terakhir. Kelompok 4 silakan dari kelas 4A. 4B, sorry. Silakan. Oke. Iya. Mau pegang, biar nih. Diam, ustaz itu harus kita pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afham. Nama teman sebelah kiri saya Muhammad Faridin, dan nama teman di sebelah kanan saya Intan Alana. Ide kami dibuat dari orang tua, guru, dan diantara kami bertiga. Jadi kita putuskan untuk membuat tempat pensil seperti itu. Latar belakang kami membuat daur ulang tempat pensil dari botol plastik karena pembuatannya yang sangat mudah dan manfaatnya yang sangat banyak. Pada umumnya tempat pensil yang dibuat dari botol bekas digunakan dimulai dari anak SD, kakak yang SMP, kakak yang SMA, kakak yang kuliah, bahkan sampai orang bekerja masih menggunakannya. Selain itu, botol plastik yang dibuat menjadi tempat pensil akan mengurangi sampah plastik dan lingkungan menjadi lebih bersih Kemudian kegunaannya selain tempat pensil, produk yang kami buat ini dapat juga dibuat sebagai kacamatanya. Selain tempat pensil, dapat juga ditaruh kacamata saya. Aman bukan? Selain tempat kacamata, botol plastik yang kami buat ini dapat digunakan seperti dompet, apalagi seperti ibu-ibu. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini uang saya, kasih masuk, kemudian ditutup. Cukup sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Bapak Ibu Dewan Juri, siapa tahu ingin disampaikan? Oke, bagus idenya. Kira-kira sudah berapa produk yang dibuat? 2. Nah, yang satunya mana? Dipakai untuk latihan. Sudah kepikiran nggak mau dipakai untuk sehari-hari? Iya. Tempat pensil, ya. Tempat uangnya ibu-ibu, ya. Nah, kalau mau belanja ke pasar bawa itu, gitu ya. Nah, jadi kalau botolnya agak kecil, itu kan botol yang 500 ml ya. 200 ya. Nah, jadi kalau dompet untuk tempat uang mungkin yang kecilnya lagi ya. Itu bagus sebenarnya, menarik. Saya baru lihat yang model begini. Nah, ini dikembangkan dan butuh dihias yang menarik sesuai
siapa yang gunakan ya. Kalau yang gunakan cowok ya anak-anak apa, kalau ibu-ibu modelnya apa, itu dikembangkan. Dan ini bisa juga jadi ini ya, apa namanya, bisa di bagian ekonomi kalau umpamanya dipamerkan di. Kalau buat celengan bahaya karena bisa buka-buka ya, nggak akan penuh itu. Nggak akan penuh. Ya tapi bagus idenya. Idenya siapa tadi? Ide Bu Guru, ide orang tua kami, dan ide kami di antara bertiga. Terus yang apa namanya, kan ide bersama tadi ya. Terus memunculkan ada gambar-gambar itu ide satu, yang ada hiasan-hiasan. Ide Farid. Oh, ide Farid. Oke. Oke, bagus, mantap ya. Nanti ini pesannya karena ini kelompok terakhir, pesan untuk semua guru dan semua orang tua ya, nanti didorong anak-anaknya terkait pemanfaatan limbah plastik. Ini kan sebenarnya proyek ya. Kalau di kurikulum Merdeka, anak-anak yang diberi kebebasan mau buat apa. Jadi silakan guru itu menawarkan nih, kita mau buat minggu ini atau bulan ini temanya ya, masalahnya tentang botol ya, botol plastik. Jadi jangan ibu, guru atau orang tua yang harus buat ini, nah ya terus enggak. Tetapi, nah ini botol ini kira-kira menurut anak-anak mau jadi apa gitu ya. Jadi silakan anak-anak supaya anak dibiasakan dari sejak dini, dari SD dia berpikir apa yang dia pernah lihat, apa yang mereka pernah baca, nanti diimplementasikan dalam karyanya itu. Nah, jadi walaupun hasilnya babak belur ya, jangan diprotes karena itulah daya kreasinya anak-anak. Coba sini, sini. Nah ini kalau dilihat dari seni, ya, coba lihat ibu ya, kalau dilihat dari seni, ini kan ada nyambung di seninya ya. Ya, ini harusnya kan kalau ibu-ibu ya, pas ini harusnya nyambung yang di atas. Berarti cara melipatnya harus sesuai juga yang di bawah. Ya, ini tapi kan ini karyanya anak-anak ini sudah luar biasa ya, sudah luar biasa bagi anak-anak. Ya, tinggal nanti guru, orang tua menyarankan kalau nanti buat lagi ini harus sinkronin ya. Nah, kemudian nanti mungkin dipasangi apa gini ya, nanti ibu-ibu yang tambahkan. Jadi anak-anak silakan diberi kebebasan membuat ide apapun. Ini pesan untuk kedepannya. Selain ini, nanti dikasih lagi tantangan ya, terkait apa sampah apa nanti dibuat apa dan seterusnya. Jadi kalau dibiasakan selalu berpikir kritis, anak-anak nanti kalau sudah dewasa kita bisa mengatasi masalahnya dari hal-hal kecil inilah dia belajar. Oke, terima kasih dan semuanya hebat-hebat ya, semuanya sudah menunjukkan karyanya. Tetapi Dewan Juri nanti sebenarnya semuanya pemenang, 8 itu pemenang ya. Cuma karena ini ada pialanya juara 1, 2, 3 ya tabe ya. Jadi nanti ada yang juara 1, juara 2. Nanti kalau semuanya juara karena mereka itu sudah menunjukkan kreativitasnya. Tetapi karena ini ada piala juara 1, 2, 3 ya, nanti yang tidak juara itu adalah kesuksesan yang tertunda ya. Umpamanya tidak hari ini, nanti akan ada di lain waktu ada bisa menunjukkan apa namanya, bakat yang lebih baik lagi dan bisa juara. Juara itu bonus nah ya. Jadi juara itu bukan nilai akhir. Juara itu hanya bonus saja ya. Nggak boleh itu yang dikejar. Nggak. Tetapi adik-adik ini manfaatnya, kalau adik-adik sudah bernilai manfaat itu sudah sangat berguna bagi kehidupan ya. Terima kasih kepada semuanya. Saya serahkan kepada Ibu Juri yang selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, setelah saya melihat tadi dan mengamati mulai dari prosesnya ya sampai kemudian hasilnya ya sangat menarik. Dan sempat saya berbincang dengan Ananda tadi terkait dengan ide. Beliau berkata, saya maunya bentuk binatang, apa ya, harimau ya, apa ya bentuknya? Singa, oh iya singa. Dia mau bentuk singa, kenapa tidak dibuat bentuk singa? Karena pembuatannya yang sangat mudah. Pembuatannya ini yang sangat mudah, gitu. Oke. Jadi nanti pada saat pulang, siapa namanya nak? Farid, iya Farid. Silahkan buat di rumahnya dalam bentuk singa, ya, sesuai dengan harapannya Farid. Ya, jangan sampai itu mengganggu pikirannya Farid, ya. Jadi sebagai guru memang kita harus menanyakan dulu kepada murid kita apa yang mereka inginkan. Ya, harapannya seperti apa, mau buatnya bagaimana. Jangan kemudian kita sebagai guru yang mendominasi keinginannya kita untuk diposisikan ke peserta didik ya. Tetapi kita tanyakan dulu apa yang mereka inginkan ya. Nah, barulah kemudian kita sesuaikan ketika misalnya ada hal yang memang masih perlu bimbingan, ya kita bimbing dengan baik. Nah, jadi masukan dari Ibu ya. Kalau tadi ini kan baru satu ya. Kalau siapa namanya nak? Siapa? Bintang. Kalau Bintang maunya bentuk bagaimana? Sama saja, tidak ada keinginan lain, tidak ada. Oke, bisa buat juga di rumah ya. Nah, ini kan sekarang sudah ada, bisa dibagi-bagi ya. Nah, ini juga bisa dijadikan cenderamata ya, sebagai kenang-kenangan. Ya, saling bertukar kado ya. Ini hadiahnya gitu, ya karya sendiri gitu ya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan berhenti untuk berkreasi ya. Apapun yang kamu inginkan, sampaikan ya, sampaikan dan upayakan untuk direalisasikan ya. Nah, karena disitulah kita melihat bagaimana kreativitas kalian dalam membuat sebuah karya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, luar biasa. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Jadi silakan kembali ke tempatnya dulu. Kita tunggu hasilnya. Tapi hadiahnya nanti diterima pada saat pengumuman ranking hari Kamis depan. Tapi juaranya sudah bisa disampaikan hari 2023. Bertempat di lapangan sekolah UPT SPF SD Impres Baraya 1. Kami Dewan Juri Lomba Kreativitas Pemanfaatan Limbah Botol Plastik dengan ini memutuskan harapan 3. Saya dari belakang ya. Harapan 3 jatuh kepada
nomor tampil 6. Kelas berapa kita? 5B, tepuk tangan. Harapan 2 jatuh kepada nomor tampil 5. Kelas 5C, tepuk tangan. Total skor ya, saya lupa total skornya. Harapan 3 total skornya tadi 369. Harapan 2 nomor tampil 5 total skornya 371. Harapan 1 jatuh kepada nomor tampil 3 dengan skor 381. Tepuk tangan. Juara 3 jatuh kepada nomor tampil 4. Kelas 4B dengan total skor 453. Juara 2 jatuh pada nomor tampil 8 dengan total skor 464. Dan juara 1 jatuh kepada nomor tampil 7 dengan total skor 492. Tapi Bapak Ibu, ini murni, tapi orang tua siswa, ini murni bukan karena Pak Rizka kepada perpustakaan, tapi ini murni dari Dewan Juri. Ya, terima kasih. Untuk hadiah diserahkan pada saat penerimaan sertifikat ranking pada hari Kamis minggu depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri, kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada seluruh stakeholder yang ada di UPT SPF SD Impres Baraya 1, terkhusus kepada tim perpustakaan cerdas UPT SPF SD Impres Baraya 1. Jangan dulu yang tim perpustakaan cerdas dan Ibu Kepala Sekolah, jangan dulu pulang. Kita foto bersama dulu dengan Dewan Juri di panggung. Terima kasih. Jangan